Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motor Speed. Hari ini saya mau memperlihatkan hasil yang waktu itu jebol itu ya lur. Ini saya udah lepas karbunya, udah saya lepas baut-bautnya, atasnya udah saya lepasin ya lur. Ini ternyata nih lur nih, setelah dilepas lihat noh. Klep ini satu masih ada di atas, ini masih di atas semua ya. Nah ini tenggelam lur, satu lur. Tuh si pernya aja sampai nelep gitu ya. Nah ini tenggelam ya lur. Nih ini kan bisa dicabut ya tuh. Nah nggak tahu apa ini bisa dicabut nggak nih. Sama lur, ini udah nggak bisa dicabut juga, macet. Ini yang atas tahu nih. Oh ini masih bisa dicabut. Ini masih, ini yang X udah ini tenggelam lur, nggak bisa dicabut noh. Udah masuk. Ini udah masuk. Tahu ya orang ininya lagi kencang banget ya lur. Ini posisi lagi kencang lah pokoknya mah. Kalian bisa lihat di video sebelumnya itu saya masuk gigi 4 kayaknya ya lur, kurang lebih di gigi 4 kayaknya itu saya tuh. Jadi pas nangkap kupling otomatis kan si mesin kan RPM kan nah pas misalkan ditangkap kopling otomatis kan nggak ngigit ke kopling ya lur, nggak ke ban, otomatis mungkin si mesin tuh tang gitu, nggak tahu berapa belas ribu RPM. Karena ini saya kan nggak pakai limiter ya di CDI nya, jadi nggak saya kasih limiter karena memang ini motornya kan standar doang pistonnya, makanya saya nggak kasih limiter ya biar putarannya kenceng gitu. Walaupun piston kecil ya putarannya kenceng gitu. Ternyata pas kurang lebih di gigi mau masuk gigi 4 pencet kopling otomatis kan mesin sang gitu ya. Nah mungkin saking kencengnya gitu si klep ini tuh beradu gitu lur, alias floating gitu kali ya. Soalnya ini saya masih pakai per klep Satria FU nya, bukan pakai FXR ya lur. Jadi mungkin lebih dari 13.000 RPM apa lebih dari 12.000 RPM tuh kalau dipakai lama itu nggak kuat. Ini sebenarnya sih pas dipakai sebentaran mah trek-trek pendek gitu ya, awet gitu. Itu saya baru coba lama gitu kan. Cuma mungkin mesinnya langsung panas ngemuai gitu ya lur. Muai terus dibanterin lagi RPM nya sampai nggak di limit banget, nggak ada limitnya lur. Jadi mesin berputar sebegitu kencangnya akhirnya krek aja bunyi ya, dan akhirnya mati. Untung alhamdulillah ada teman-teman baru ya, nggak tahu anak mana, saya lupa nggak nanyain anaknya. Pas di ini untungnya di step. Nah kita lihat aja nih ya, ini kita copot nih apa nih yang rusaknya ya lur. Banyak yang rusak nih, kita copot aja. Ini udah saya lepasin sih sebelumnya. Banyak ya lur. Ini saya pakai packing selembar doang yang tipis lur. Sebenarnya sih udah lama saya pakai packing selembar, aman-aman aja. Mungkin ini pas udah lelah saking seringnya saya geber-geber, tahu sendirilah. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Saya kalau bawa motor itu kalau geber-geber tuh lebih dari 13.000 RPM kan. Nah, mungkin ini saking kencangnya putaran mesinnya, jadi si klep tuh jebol gitu. Lupa ininya patah nggak lur? Patah apa kagak ya? Ini masuk ke sini lah motor jebol, nggak tahu mentok ke apa kali. Soalnya lagi kencang banget lur, lagi top speed. Ini macet tuh, nggak bisa dicabut. Semua bisa dicabut. Macet ini bisa dicabut yang ini. Nah ini udah cabut ya lur.
Enggak sih, nggak apa-apa ini mah. Aman. Ya udah, kita lepas nih. Mentok. Alah, lupa lur, bautnya masih kepasang. Bautnya belum saya lepasin dulu. Alah, lur, buka dulu lur. Bautnya lupa, kirain tadi saya udah lepas. Terusan nggak mau dicabut ya, masih nempel. Nah, lur. Baut belum kecabut. Yang ini belum, ini satu juga lur. Masukin lagi lah. Belum satu ini. Yang sono bawah. Belum juga. Udah. Pakai apa? Dari sini aja di bawah. Biar enak. Nah, cabut lalu. Nah, ini udah dilepas semua bautnya ya lur. Kita lihat nih. Mantap lur. Idun. Hancur lebur. Ini klepnya sampai patah, sampai mentok ke sini. Busi hancur lur. Busi hancur. Yang innya bengkok lur. Kayaknya pernya ini pada nggak kuat lur. Ya malum sampai berapa belas ribu RPM, coba bayangin. Sampai mentok, ini mah dibuang lur. Coba kita ambil lur. Lihat dah. Nah. Kita ambil klep X nya ini. Sampai udah patah kayaknya, masuk di dalam terus ke hajar sama seher ya lur. Sampai keras banget, ini mah udah patah sebenarnya mah. Noh. Patah noh. Itu kan klepnya di sono. Ini mah payung jadi ini patah. Kan di sini ya harusnya nempel, ini sampai jadi kebalik lur. Aduh ya Allah, lagi nggak punya duit jebol. Mana ini lur? Sampai ngecepat. Edan. Lur. Klep sampai patah gini, oi. Ini akibat gak ada limiternya CDI-nya ya lur. Jadi dia berputar tuh terlalu berlebihan gitu. No. Jadi terlalu berputar berlebihan, akhirnya jebol dah ya lur. Kelihatan nggak? Ini klep X nya jebol. Ini lur. Ini mah harus dibuang. Aduh, hancur lur. Ini dari penampakan dari belakang. Ini sampai mencelat. Awas mencelat lagi nih lur. Pernya. Sampai bengkok. Ini ada. Ini ringnya nih lur. Awas pada jatuh nih. Ini ada ring 4, lupa saya tadi nggak dilepasin. Busi sampai hancur lur, businya.
soalnya memang sih ini saya settingnya tuh tadinya buat trek pendek doang ya lur, trek pendek gitu kan. Nah itu saya kemarin coba-coba treknya yang panjang, lumayan lah. Akhirnya gigi mau ke gigi 4 jebol ya lur. Itu tuh yang bikin ininya tuh bannya juga sih lur. Jadi si ban belakang tuh dia nggak mau ngigit ke jalan. Jadi walaupun di RPM kan kencang ya, wah itu ban tuh muter lur, muter di tempat. Mungkin badan saya yang terlalu enteng ya, 50 kilo kurang lebihnya berat badan saya lur. Jadi si ban tuh muter gitu, motornya mah diem aja, ada bannya yang muter karena memang bannya pakai ban standar ya lur. Jadi nggak kuat buat napakin ke jalan tuh, kayak ngambang terus, akhirnya jebol karena si seharnya kan makin kencang gitu ya lur. Kayak gitu loh, jebol makin jebol. Kapan? Kemarin teh ya di Taman Cilegon. Terus nya jebol, perlu diganti. Gigi tilu ngangkat, areka gigi opat jebol. Iya saya Eta kok pada brodes sama saya tabrak makin tuh, potong klepna ge. ditabrak. Ketabrak saking kencengna. Terlalu ente di limit tuh. Buset. Oh potong. Berarti Klep. kompresi sini geus gede berarti gedean. Terlalu berlebihan tuh. Ini sampai hancur ya. Hancur iya sih. Gila. Hancur. Yuk, Terus ini itu orang kuku. tadi saya Ada ya nu nyetep makin budak orang taman orang mana teuing. Lur sim-simannya masukin ya. Lumayan. Lumayan masih bisa dipakai lah ininya mah, kuku klepnya mah. Nggak tahu sih. Iya sih lumayan lah. Ininya pernya nih kayaknya nih memalaknya nih lur. Terlalu nggak kuat tahan ini kali. Soalnya kalau biasanya buat main RPM tinggi sih pakai klepnya FXR ya lur. Pasti itu jaminan motor-motor yang bermain di RPM tinggi itu pakai per klep FXR. Cuman ya saya tadinya awalnya nggak kebeli, soalnya mahal ini lur. Kalau FXR itu 200 lebih, kalau FU mah murah. Cuman ya agak lembek gitu. Kalau kepanasan itu, apalagi motor saya kompresinya kan udah di ini ya lur, udah pakai packing head selembar, jadi kompresi gede tambah panas mesinnya. Terus saya pakai pertamax biasa, nggak pakai pertamax turbo. Akhirnya mesin panas lama-lama kan muai ya lur. Apalagi ini pernya per standar EPU gitu kan, dipakai yang mesinnya nggak ada limiternya. Biasa sih kalau buat motor-motor balap ininya pakai yang limiternya tinggi gitu ya lur. Ini pakai per klep Suzuki FXR, nggak pakai yang orinya. Nggak ada yang berani bengkel-bengkel lain pakai per klep ori, karena memang ya ini resikonya kalau di lebih dari batas limiter ya jebol karena floating gitu lur. Kalau per klep yang ini yang lembek, karena memang kan dari Suzuki-nya di batas cuma 12.000 rpm ya. Karena kalau lebih dari itu ya nggak kuat lama jebol. Nah sedangkan saya mainnya lebih dari 13.000 rpm itu sering gitu lur, sering sampai 13.000 itu lebih malah. Jadi mungkin lama kelamaan dia pada bengkok karena panas gitu ya, sama floating juga. Nah lur, ini udah hancur nih ya. Ini sih masih bisa dipakai sim-siman nama ini. Nah ini sehernya gimana lur penampakannya? Mantap lur, hancur. Ya hancur lur. Tapi nggak tahu sih nanti saya benerin bisa nggak ya. Ini tuh pada ini lur. No, pada judek. Kayaknya sih pas patah gitu ya si yang tadi tuh ini. Jatuh. Kayaknya ini pas patah gitu. Terus masuk ke sini. Terus akhirnya dihajar terus bledok. Ya uyuan dari di RPM tinggi banget lur, nabrak ini. Tapi untungnya nggak mentok gitu ya.
masih bisa diputer sih, coba kita puter ya. Ini kita lepasin dulu aja, masih bisa muter ininya mah. Ini kita lepas tutup magnetnya, terus kita puter ya lur nih. Lihat dulu, takut ada batu apa besi. Nih lur, kita puter nih ya. Ini rantai ketang mah aman, ketang aman. No, nggak ada ini. Coba kita puterin ya, kita simpan ininya di sini. Nah, nih kita puterin. No, masih bisa ya lur. Cuman nggak tahu ini ininya pada baret nggak. Ini memang saya oli udah 2 bulan lebih ya lur, nggak diganti, cuma ditambah-tambah doang. Jadi mungkin ya ngepek kali ya. No, ada hitam woi. No lur, tapi nggak tahu pada baret gak ya. Pada baret lur, pada baret. Memang sih ini tadinya saya mau ganti pistonnya pakai piston yang dom, karena yang ini udah mulai agak ngempos kompresinya. No, itu masih bisa masuk ke dalam. Kalau ini ya standar sih, orang udah berapa belas tahun ini kan, kurang lebihnya itu Satria FU tahun 2012-an lah kurang lebih ya lur. 2012-an ya, sekarang 2021 berapa tahun lur. Ini nggak diganti-ganti mesinnya. Uyuhan aja, ini masih bisa digas aja, diakalin-akalin doang motornya. Tapi ini masih bisa lur no. Ini padahal tabrakin no, sampai bolong gini, daripada banjir bolong-bolong. Tadinya memang udah saya mau ganti sih, bak kita bongkar aja lah ininya nih, kita bongkar ya lur. Apa kamu ambil yang ini? Kita cek mandem pistonnya berapa ya lur sebenarnya. Nah, mandem pistonnya kurang lebih 1 mili ya lur, mandem piston. Kurang lebih 1 mili lebih ya lur ini mandemnya. Ini mandem piston standar Satria FU, cuman nggak tahu karena ini kan habis ketabrak ya lur, ketabrakan sama itu. Jadi kurang tahu juga sih ininya, mandemnya gitu ya. Ini pasangin ke sini takut lupa. Berarti mandemnya kurang lebih 1 mili kalau yang standar ya lur. Coba di sebelah sini. Nah, ini udah dilepas ya baut 2 ya lur. Kita cek nih, ada yang rusak, bengkok enggak, moga aja nggak bengkok ya lur. Stangnya kalau ini udah beberapa juta ini lur. YouTube belum banyak ini ngasilin duitnya, malah udah jebol. Baru aja punya kamera GoPro-nya malah kemarin pas jebol lupa nggak nyalain, pakai kamera yang itu yang nyala ya. Keras lur. Wah, udah ancang-ancang ini. Agak seret nih, beda nih. Keluarin aja lah. Malum lah lur, lebih dari limiter. Digasnya lama banget. Waktu trek-trek pendek sih aman, udah pakai coba trek panjang mungkin udah kelamaan panas gitu, muai kali ya. Muai terus kan, macet euy. Buset. Gak bisa keluar euy. Kerasnya. Moga aja nggak patah setang ya lur. Mantap, jos gandos pak. Tapi nggak terlalu parah sih ininya mah ya lur, boringnya mah.
Ini seharusnya ya maklum, kalau garis-garis mah maklum ya lur, itu karena emang udah dipakai lama sih. Kalau cuman garis-garis mah, aduh, nggak tahu nih stangnya nih bengkok kagak ya. No, kalau ini malah lumayan sih, masih bagus ya lur. Padahal ini udah dari tahun 2012 juga nggak tahu orangnya. Ini saya beli second ya tuh. Ini kita lapin malah yang bergesekan mah masih mulus. Tuh. Mantap berarti ya Suzuki. Padahal ini saya gas itu udah nyampe lebih dari 13.000 rpm lur. Ngegas ini. Tapi masih lumayan noh. Ini hancur karena si klepnya patah ya. Jadi pas patah masuk ke ruang bakar ya lur. Akhirnya mentok masuk ke sininya tadi. Nih, ke sininya lur nih. Jadi miring, abis patah tuh miring masuknya karena dihantam sama piston ini ya lur. Tapi alhamdulillah ini pistonnya stangnya masih utuh. Gak bengkok. Wah, mantap nih lur. Mantap. Tapi puas ya lur. Lagi ngegas bener-bener kenceng lah gitu. Kadang kan kalau orang pas jebol, pas digas pelan jebol itu kayak nggak ada ekspresinya gitu ya. Ini pas lagi bener-bener top speed, jatuh HP-nya juga lah, jatuh HP-nya loh. Jadi pas bener-bener kenceng mau masuk gigi 4 ya. Terus limiter udah berlebihan. Kayak tuh si perklep tuh kayak gini lur. Crack gitu ya. Pokoknya itu sangat mantap gitu, jebolnya itu puas gitu. Bener-bener jebol yang puas itu kayak gitu ya lur. Jadi bukan jebol pas pelan gitu, ini bener-bener pas jebolnya itu pas kenceng banget gitu ya lur. Mantep banget pokoknya malah. Tapi ini nggak apa-apa lur, pas diselah juga ngempos ya karena si klepnya patah jadi ngempos. Mungkin saking lamanya saya geber-geber. Biasa sih kalau biasanya nggak pernah jebol ya lur, aman-aman aja gitu. Ini baru ngerasain jebol. Nah, memang sih udah tua juga ini mesin tuh. Cuman ini habis lur atasnya mah. Ini kayaknya kena ini ya. Kena apa? Kelep kayaknya mah. Nggak tahu kelep, nggak tahu apalah pokoknya mah, intinya ya tuh hancur loh. Tapi kalau soal gesekan sih masih lumayan. Kalau ini mah tebel ya, lumayan lah. Ya ntar ini mah harus ganti lur. Sekalian sih kalau punya duit mah pengen sekali jadi 200 cc, tapi ya duitnya ya. Ini dolar YouTube-nya masih dikit. Jadi tonton terus ya lur sampai selesai. Ini nanti di video berikutnya saya ngumpulin duit dulu, tapi moga aja bisa banyak duitnya buat dibenerin ini. Ya sementara ini belum bisa benerin, duitnya belum ada, belum banyak. Ya. Orang nunggu bayar utang belum dibayar-bayar nih. Jadi ya duitnya belum ada. Oke, segitu aja ya lur, ini pembongkaran Satria F jebol yang waktu itu. Nanti tunggu video selanjutnya yang lebih seru lagi. Oke, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.